Baik, selamat pagi kawan-kawan. Kembali dengan mata kuliah hukum pidana bersama saya Noviatina Putri. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat melawan hukum. Apa sih sebenarnya sifat melawan hukum itu sendiri? Jadi kalau kita melihat sifat melawan hukum dalam hukum pidana, yakni adalah unsur penting dari suatu tindak pidana begitu. Jadi unsur sifat melawan hukum ini kemudian dia menentukan apakah suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang itu dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Jadi sifat melawan hukum itu ya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan dalam undang-undang itu sendiri. Yang mana unsurnya berupa unsur objektif dan yang pertama dia harus dibuktikan agar seseorang dapat melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan atau atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Misalnya undang-undang hukum, kitab undang-undang hukum pidana melarang perbuatan A gitu ya. Tapi seseorang itu melakukan perbuatan A, maka dia tergolong melakukan sifat melawan hukum karena ada unsur yang menentukan bahwa tindakan yang dilakukan dia atau perbuatan yang dilakukan dia itu melawan hukum, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian kalau kita melihat gitu ya, istilah dari sifat melawan hukum itu sendiri, bahwa memang dia artinya tanpa hak sendiri atau bertentangan dengan hak pribadi seseorang, kemudian bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan undang-undang atau hukum positif. Kemudian tidak hanya sampai situ saja, tapi dia menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya melulu soal pelanggaran kepada undang-undang saja, tapi kalau misalnya dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau merenggut hak orang lain, atau kemudian dia menyalahgunakan kewenangannya atau kekuasaannya atau jabatan yang dia punya untuk melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu perbuatan, itu juga bisa disebut sebagai sifat melawan hukum. Nah, kalau dalam KUHP itu sendiri ada beberapa istilah, khususnya ada di pasal 167, kemudian pasal 168, pasal 335. Ini pasal-pasal yang mengatur secara implisit mengenai unsur melawan hukum. Ada tanpa hak untuk itu, kemudian tanpa izin dengan melampaui kewenangannya, kemudian tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan hukum. Ini terangkum semuanya menjadi satu, yaitu sifat melawan hukum. Nah, kemudian ternyata sifat melawan hukum itu tidak hanya melulu mengenai satu hal saja, tapi ada jenisnya. Ada jenis sifat melawan hukum secara formil, ada secara material. Nah, kalau secara formil itu sendiri, dia itu suatu perbuatan atau suatu tindakan yang memang bertentangan secara langsung dengan aturan hukum, baik yang tertulis dalam peraturan undang-undang hukum pidana maupun undang-undang pidana itu sendiri. Misalnya, contoh dalam PPT ini, seseorang mencuri barang milik orang lain. Nah, secara eksplisit, perbuatan mencuri itu dilarang dalam pasal 362 KUHP. Artinya, seseorang yang melakukan pencurian atau seseorang yang mengambil barang milik orang lain, dia bertentangan dengan pasal 362. Artinya, dia melakukan suatu perbuatan atau sifat melawan hukum secara formil. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, jenis yang kedua ini sifat melawan hukum secara material, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan asas keadilan, kemudian kesusilaan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, meskipun tidak secara tegas kemudian diatur dalam undang-undang, tapi kalau misalnya itu merenggut hak orang lain, mengambil barang milik orang lain tanpa izin
orang tersebut begitu, dan dia tidak punya kewenangan untuk melakukan itu, walaupun memang tidak tertulis secara langsung, secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, dia tentu saja dapat dikategorikan sebagai melawan hukum secara material karena berkenaan gitu ya atau bertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma asas keadilan, kesusilaan, norma dalam masyarakat begitu ya. Apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk gitu. Nah, dia melakukan perbuatan buruk karena dia merugikan orang lain. Dia mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan, tanpa izin gitu. Dan kemudian dia mengambil barang tersebut, artinya dia melanggar hak atau dia mencabut hak orang lain. Itu yang disebut sebagai melawan hak secara material. Kalau formil memang tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tapi kalau material dia tidak bisa jadi tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tidak secara tegas begitu diatur, tapi apabila berkenaan dengan hal-hal norma, asas keadilan dan lain sebagainya, dia tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian ada kriteria ternyata, kriteria tentang sifat melawan hukum. Ada 3 hal. Yang pertama, bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, atau memang sudah diatur secara eksplisit begitu ya dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang pidana yang lain. Dan yang kedua, tidak dibenarkan oleh norma-norma dalam masyarakat. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dianggap oleh masyarakat itu merupakan perbuatan tercela atau menciderai orang lain gitu. Terus yang ketiga adalah tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Misalnya begini, dia punya kewenangan begitu, tapi menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan merampas hak orang lain, terus kemudian merenggut hak orang lain. Artinya walaupun dia punya kewenangan, tapi tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan tidak ada alasan apapun yang membenarkan seseorang dapat mengambil hak orang lain. Nah, ternyata dalam sifat melawan hukum, kita kan melihat kemarin ada delik, gitu, ada tindak pidana untuk menentukan seseorang, kemudian dikenakan sanksi berat, ringan, dan lain sebagainya. Untuk menentukan itu ada yang namanya alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Nah, apa sebenarnya alasan pembenar ini? Yang tadi ada tiga kriteria begitu ya dalam sifat hukum. Walaupun dia melakukan itu tidak ada alasan pembenar untuk dia dapat melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Nah, kemudian apa sih alasan pembenar ini? Alasan pembenar ini adalah kondisi dalam hukum pidana yang menyebabkan suatu perbuatan pada dasarnya memang melanggar hukum, menjadi tidak melawan hukum karena adanya situasi tertentu. Nah, karena ada alasan pembenar ini, kemudian sifat melawan hukum yang dilakukan seseorang dari tindakan, dari perbuatan itu dapat dihapuskan sehingga perbuatan tersebut dianggap sah dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Artinya, alasan pembenar ini adalah suatu keadaan yang menjadikan suatu tindakan yang semula dia melanggar undang-undang karena memang sudah diatur dalam undang-undang tersebut sebagai suatu perbuatan yang ilegal yang dikenakan sanksi pidana. Kemudian karena ada alasan pembenar, perbuatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Itu yang disebut sebagai alasan pembenar. Nah, fokus pada alasan pembenar ini adalah pada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, bukan kepada kesalahan pelaku. Jadi dia melihat sifat melawan hukum ini sebagai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang. Itu ada alasan-alasan yang membenarkan dia sehingga kemudian perbuatan tindak pidananya itu dapat dihapuskan dan dibenarkan oleh hukum. Artinya, dia memang secara nyata melakukan tindak pidana dan sudah diatur dalam undang-undang. Tapi dalam melakukan suatu tindak pidana itu
Ada alasan yang membenarkan dia melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu tindakan tersebut. Sehingga tindakannya tidak lagi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Terus alasan pembenar. Ini alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum itu ada beberapa kondisi. Kan kita melihat tadi secara definisi konseptual bahwa alasan pembenar ini bisa menghapuskan sifat melawan hukum kan. Nah, kemudian ada kriteria tidak semuanya alasan itu dapat membenarkan sifat melawan hukum. Yang pertama kriterianya adalah pembelaan diri atau non-dual. Kemudian ada keadaan darurat atau formal, ada perintah jabatan yang sah, ada izin atau persetujuan yang sah. Artinya, keempat hal ini memang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai alasan pembenar bahwa misalnya keadaan darurat begitu ya, bahwa dia melakukan suatu tindakan pidana atau melakukan suatu perbuatan pidana itu atas dasar dia membela diri atau dia melakukan itu untuk melindungi dirinya dari serangan orang lain atau ancaman yang tidak dapat dihindari. Misalnya begini contohnya. Contohnya begini. Ini kan dilakukan untuk membela diri, baik dirinya sendiri, orang lain, atau harta benda yang terancam oleh suatu tindakan yang melawan hukum. Kemudian dia melakukan suatu tindakan itu untuk melindungi dirinya, kehormatannya, atau harta benda dari ancaman yang melawan hukum. Ini kemarin mungkin sempat viral berita tentang pembelaan seorang siswa SMA begitu melakukan pembunuhan kepada begal. Ya, begal itu kan membegal dia. Terus kemudian dia mengambil motornya, mengambil laptopnya, dan dikhawatirkan karena dia membawa sajam itu akan membahayakan dirinya dan akan membuat dia mati begitu. Sehingga dia melakukan pembelaan diri. Nah, ternyata pembelaan diri ini itu memenuhi kriteria sebagai alasan pembenar bahwa memang ada keadaan bahaya, ada keadaan yang mengancam nyawa dia, barang dia, kehormatan dia atau harta benda dia, sehingga dia harus melakukan upaya pembelaan diri. Itu yang disebut sebagai makluar atau pembelaan diri. Tapi seringkali memang pembelaan diri ini kemudian susah untuk dibuktikan di ranah persidangan karena upaya hakim untuk menggali kebenaran atau menggali fakta yang terjadi begitu ya untuk untuk memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Seringkali pembelaan diri ini tetap dianggap sebagai suatu tindak pidana karena kita susah membuktikan dolusnya, niat jahatnya. Apakah dia memang punya niat jahat untuk membunuh sebelum terjadinya ancaman? Gitu. Nah, seringkali ini ada dilematis di sini. Di satu sisi pembelaan diri sebagai suatu alasan pembenar yang menggugurkan suatu perbuatan sifat melawan. Tapi di sisi lain, secara praktik ternyata pembelaan diri ini juga sangat tricky gitu ya, atau sangat rentan untuk dia dapat dipidana dan dia tidak mendapatkan alasan pembenar sehingga perbuatan tindak pidananya itu ya tetap mendapatkan sanksi pidana dan dia tetap harus mempertanggungjawabkannya secara pidana. Itu yang seringkali mungkin agak susah dibuktikan secara pembuktian. Terus kemudian penggalian fakta di persidangan juga mungkin kurang jeli begitu ya, atau juga kurang melihat unsur-unsur sosiologis, unsur-unsur di luar dari suatu tindak pidana itu, yang itu sendiri. Nah, karena itu, karena ini masuk sebagai kriteria alasan pembenar,
tapi secara faktanya ternyata juga alasan pembenar ini sulit begitu ya untuk dibuktikan. Itu ya fakta di persidangan, banyak kasus-kasus yang dia membela dirinya dari perampok, kemudian membela dirinya dari begal dan sebagainya, tapi dia justru dipidana karena memang dia melakukan tindak pidana, sehingga alasan pembenarnya itu sulit diakui sebagai suatu pembelaan diri. Nah, selain pembelaan diri, yang kedua ada keadaan darurat atau overmah, bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan untuk menghindari bahaya yang tidak dapat dihindari dan mengancam kepentingan hukum yang lebih besar. Ini misalnya seseorang yang menerobos lampu merah untuk membawa orang yang sakit kritis gitu. Bahwa memang ada keadaan darurat untuk menghindari suatu bahaya yang mengancam nyawa atau kesehatan orang lain. Ambulans, terus kemudian pemadam kebakaran gitu kan. Kalau misalnya dia menerobos lampu merah kan secara undang-undang dia melanggar lalu lintas kan. Tapi dia harus melakukan itu karena ada keadaan darurat. Dia punya tugas untuk menyelamatkan nyawa orang misalnya yang terjebak di rumah, atau dia membawa pasien yang kritis. Ada keadaan darurat yang membenarkan dia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum tersebut. Yang ketiga, melaksanakan perintah jabatan yang sah, bahwa perbuatan itu dilakukan berdasarkan perintah atasan yang berwenang selama perintah tersebut tidak melanggar hukum. Misalnya, polisi melakukan penangkapan sesuai prosedur meskipun hal tersebut membatasi kebebasan seseorang. Kan tidak ada unsur yang melanggar hukum di sini. Job desk-nya memang polisi ya menangkap pelaku tindak pidana atau melakukan penangkapan kepada penjahat itu kan. Tapi di sisi lain dia merenggut kebebasan seseorang atau merenggut kemerdekaan seseorang. Nah, karena dia melakukan tindakan atau perbuatan tersebut atas perintah jabatan yang sah, maka ini dapat dijadikan sebagai alasan pembenar. Terus kemudian alasan pembenar yang keempat, ini izin dari yang berhak, bahwa perbuatan yang dilakukan berdasarkan persetujuan pihak yang memiliki hak atas suatu kepentingan tertentu. Itu dilakukan atas persetujuan pihak yang memiliki hak atas objek yang bersangkutan. Misalnya, dokter melakukan operasi pada pasien setelah mendapatkan persetujuan pasien atau keluarganya. Terus kemudian, perintah jabatan ini juga menarik untuk dibahas karena kalau kita melihat gitu suatu perbuatan, ini kan unsurnya perbuatan perintah tersebut tidak melanggar hukum kan. Terus kemudian bagaimana apabila perbuatan atau perintah yang diberikan oleh atasan atau jabatan yang sah ini kemudian melanggar hukum? Apakah dia bisa disebut sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf? Misalnya kasus kemarin, penembakan yang dilakukan oleh Sambo. Pertama itu kan Richard Eliezer gitu ya yang ditangkap karena dia melakukan penembakan itu. Ternyata setelah diusut, setelah berlangsurnya persidangan, dia melakukan itu atas perintah jabatan yang dilakukan oleh Sambo gitu kan. Nah, ini kan dia melaksanakan perintah jabatan yang sah. Tapi sayangnya itu suatu perbuatan atau perintah yang melanggar hukum. Jadi alasan pembenarnya tidak bisa dijadikan itu sebagai suatu perbuatan yang menghapuskan sifat melawan hukum, tapi bisa dijadikan suatu pertimbangan untuk meringankan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer. Gitu kan. Tapi kan awal mulanya Richard Eliezer tetap dinyatakan atau di penjara gitu ya, kemudian dibawa ke ranah persidangan dan digali faktanya berdasarkan
hasil persidangan tersebut bahwa dia melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang sah. Nah, karena memang dia melanggar hukum, melakukan tindakan pembunuhan kepada orang lain secara terencana, sehingga dia tidak bisa menghapuskan unsur sifat melawan hukumnya dan tidak bisa dibenarkan secara hukum, tapi alasan perintah jabatan tersebut dapat dijadikan alasan yang meringankan dia untuk dijatuhi hukuman. Lebih ringan dibandingkan orang yang melakukan perintah jabatan tersebut atau atasan yang memberikan perintah. Ini contoh kasus mengenai melawan hukum formil dan melawan hukum material. Yang sudah ada di awal tadi dijelaskan bahwa formil itu kan sudah ada dalam undang-undang secara eksplisit, sedangkan material ini kan berdasarkan norma-norma asas keadilan dan sebagainya. Ini contohnya. Kalau formil, seseorang yang melakukan pemalsuan tanda tangan dan mencairkan uang dalam rekening orang lain. Ini kan suatu perbuatan yang melanggar pasal 263 tentang pemalsuan dokumen. Nah, kalau material, seseorang mengambil makanan di toko karena kelaparan, tetapi tindakan tersebut tidak tercakup dalam pengecualian hukum yang berlaku. Relevansi dalam praktik hukum. Dalam praktik hukum, seperti yang saya katakan di awal tadi mengenai pembelaan diri, bahwa ternyata sifat melawan hukum itu seringkali menjadi perdebatan dalam pengadilan. Terutama jika suatu perbuatan secara formil melawan hukum, namun secara material dianggap tidak melawan hukum. Misalnya, seorang dokter melakukan eutanasia berdasarkan permintaan pasien, tapi secara hukum dilarang dan secara etis mungkin diterima dalam keadaan tertentu. Eutanasia itu mematikan seseorang atas persetujuan orang tersebut. Entah memang karena penyakit kronis atau sudah lanjut usia dan sebagainya. Nah, yang kedua, selain alasan pembenar, ada juga alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini adalah salah satu bentuk alasan penghapus pidana yang dia berfokus pada pelaku tindak pidana dan tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, tetapi menghilangkan kesalahan pelaku sehingga ia tidak dapat dijatuhi pidana. Jadi kondisi ini menyebabkan pelaku tindak pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya karena adanya keadaan tertentu yang mempengaruhi kesalahannya. Nah, dengan adanya alasan pemaaf, kemudian pelaku ini dianggap tidak bersalah meskipun perbuatannya melawan hukum. Jenis-jenisnya lebih banyak daripada alasan pembenar, ada 5. Ada keadaan darurat atau forma, ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, keadaan memaksa karena ancaman orang lain. Dasar hukumnya ada di pasal 44, 48 sampai 51. Dia mengatur tentang pelaku yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terus kemudian mengatur berbagai alasan yang dapat menghapus pidana, termasuk pembelaan diri, keadaan darurat, dan perintah jabatan. Nah, kalau misalnya jenis alasan pemaaf ini, yang pertama tadi mengenai keadaan darurat ya, bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana ini karena terpaksa untuk menghindari bahaya besar yang mengancam dirinya atau orang lain. Contohnya, misal seseorang yang menerobos lampu merah untuk membawa korban ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ini diartikan sebagai suatu pembelaan yang memang dia terhadap ancaman yang melawan hukum.
Tapi pembelaan tersebut dilakukan secara berlebihan karena pengaruh emosi atau ketakutan yang kuat. Contohnya, misalnya seseorang yang memukul pencuri berkali-kali karena panik setelah diserang lebih dulu gitu kan. Karena dia impulsif, nah dia melakukan pembelaan itu secara terpaksa tapi melampaui batas. Yang ketiga, dia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau pelaku ini tidak mampu memahami akibat perbuatannya karena ada gangguan jiwa, kemudian ada cacat mental dan lain sebagainya. Nah, dia misalnya melakukan perbuatan yang menyerang orang lain itu tanpa kesadaran akan suatu perbuatan yang dia lakukan karena dia menderita gangguan mental. Yang keempat, mengenai perintah jabatan yang tidak sah. Tadi kan di alasan pembenar itu bahwa dia melakukan perintah jabatan yang sah. Nah, di empat ini dia melakukan berdasarkan jabatan yang tidak sah kecuali bahwa suatu pelaku melakukan tindak pidana itu karena menjalankan perintah dari atasan yang dianggap sah, tapi ternyata perintah tersebut melawan hukum. Nah, ini tadi misalnya contoh kasus yang penembakan yang dilakukan oleh Sambo itu kan. Dia melakukan perintah dari atasan yang memang sah, tapi perbuatannya melawan hukum. Artinya tadi tidak masuk dalam alasan pembenar, tapi masuk dalam alasan pemaaf. Dia tidak menghapuskan unsur melawan hukumnya, tapi unsur melawan hukumnya ini dapat dimaafkan atau dapat diringankan sehingga dia dapat bebas dari tuntutan atau bebas dari sifat melawan hukumnya. Tapi dia tidak menghapuskan sifat melawan hukum, tapi perbuatannya itu tetap dianggap sebagai melawan hukum, tapi sifat melawan hukumnya dapat hapus karena dia melakukan perintah jabatan. Nah, selain itu contohnya juga ada misalnya seorang bawahan yang menjalankan perintah atasan untuk menyita barang seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Kan ada banyak oknum-oknum yang melakukan perampasan kepada warga, melakukan penggusuran tapi tidak ada surat tugasnya, tidak ada surat perintahnya. Nah, dia memang secara sah punya jabatan itu, tapi perintah tersebut melawan hukum. Nah, yang kelima, yang terakhir, mengenai keadaan memaksa karena ancaman orang lain atau dua. Ini pelaku melakukan perbuatan melawan hukum karena dia terpaksa atau karena memang dia diancam oleh orang lain sehingga dia nggak punya pilihan. Dia harus melakukan perbuatan melawan hukum itu karena dia dibawa tekanan, karena dia dibawa ancaman. Maka ini dapat dijadikan suatu alasan pemaaf bahwa seseorang yang dipaksa, misalnya dia membawa narkoba begitu, atau dia melakukan suatu kekerasan terhadap orang lain atau keluarganya, tapi karena dia diancam untuk dibunuh atau diancam keluarganya akan dibunuh sehingga dia terpaksa melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, itu dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf. Nah, karena kita sudah melihat alasan pemaaf, alasan pembenar, apa kemudian perbedaannya? Ada tiga aspek. Yang pertama mengenai fokusnya. Kalau alasan pemaaf, fokusnya itu pada kesalahan pelakunya. Kalau alasan pembenar, dia hanya berfokus kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Akibatnya tentu saja berbeda. Kalau alasan pemaaf, pelaku tidak dapat dihukum. Nah, alasan pembenar, perbuatan dianggap tidak melanggar hukum. Contohnya ini. Hal ini seperti yang tadi kriteria kalau alasan pembenar ada 4 hal, kemudian alasan pemaaf ada 5 hal, termasuk pembelaan, perintah jabatan yang sah maupun yang tidak sah. Ini contoh kasusnya mengenai keadaan darurat yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Terakhir ini mengenai alasan pemaaf, bahwa memang alasan pemaaf ini punya peran penting dalam hukum pidana karena untuk menjamin keadilan yang berimbang. Jadi dia tidak hanya melihat perbuatan yang secara positivistik melanggar suatu perundang-undangan secara eksplisit gitu ya, tapi dia juga melihat unsur-unsur yang melatar belakangi dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi alasan pemaaf ini bahwa hukum itu tidak hanya melihat tindakan yang dilakukan,
tetapi juga mempertimbangkan kondisi pelaku yang mempengaruhi kemampuannya untuk kemudian melakukan suatu pertanggungjawaban atau bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan yang dilakukannya tersebut. Nah, itu untuk sifat melawan hukum. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya.